Kita berempat sudah siap-siap, yang mana rencananya sore ini kita mau ke tapak rumah. Pakaian saya hari ini tuh agak sekali. Tadi sengaja Mas Azam dan Adik Waldan duduknya di depan. Kita berangkat ke tapaknya sekitar jam 4, yaitu lebih tepatnya setelah sholat asar. Untungnya aja jalan di depan rumah sekarang udah bagus dan mulus. Karena kemarin baru saja dibenerin. Sebelum dibenerin, jalan di depan rumah ini parah banget rusaknya. Soalnya walaupun udah bolak-balik ditimbun, tetap aja jalannya rusak. Ngomong-ngomong, cuaca sore ini tuh cerah sekali. Walaupun udah sore, mataharinya masih kerasa terik banget. Jalanan sore ini tuh lumayan rame, karena kalau keluar sore-sore begini banyak orang yang jalan-jalan sore. Di sebelah kanan saya dulunya merupakan polsek, tapi sekarang polseknya udah pindah, tidak di situ lagi. Patung Sultan Taha merupakan ikonik kota Muara Tebo. Kalau di sini disebut dengan Bundaran Simpang Tugu Sultan Taha Saifuddin Jambi, karena rumah saya tidak jauh-jauh dari Bundaran Simpang Tugu ini. Dan juga untuk lokasi tapak rumah yang bakal kita tuju tidak jauh-jauh dari jarak rumah kita ke tapak rumahnya. Gimana ya maksudnya? Sebelah kiri merupakan Pondok Pesantren Nurul Jalal Muara Tebo. Jadi ceritanya dulu, sebelum kita bikin rumah di tempat yang kita tempatin sekarang, sebelumnya saya juga udah pernah beli tapak tanah di daerah lain, karena pada masa itu kita belum punya rumah sendiri dan kita masih ngontrak. Itulah sebabnya kita inisiatif untuk beli tapak rumah di tempat lain. Dan qadarullah, rencana Allah itu indah, kita malah diberi tanah atau dibikinkan rumah di dekat sekolahan. Jadi rencananya dulu itu kita mau bikin rumah di daerah sini, tapi berhubung usaha kita itu bergerak di jasa rental pengetikan dan juga fotokopi, jadi tidak memungkinkan banget kalau kita mau buka usaha di daerah sini. Yang mana pada masa itu di daerah sini tuh masih sepi banget. Di kanan kirinya itu masih kebun karet atau kebun sawit orang, belum ada orang yang bikin rumah di daerah sini. Setelah 7 tahun berlalu, perubahannya sangat luar biasa. Yang mana di sini tuh udah ada jalan dan juga udah ada beberapa orang yang bangun rumah di sekitar sini. Walaupun sepintas terlihat sepi, tapi di belakang kebun ini banyak orang yang bikin rumah. Itulah sebabnya kemarin kita putuskan untuk bangun rumah atau tempat usaha di tempat yang lain. Dan alhamdulillah sekarang rumah sekaligus tempat usaha kita berdekatan dengan sekolahan SMP dan juga MTS. Ya, walaupun di tapak yang sekarang ini juga berdekatan dengan sekolah SMP dan juga SMA, tapi tetap aja belum memungkinkan kalau mau bikin rumah ataupun tempat usaha di daerah sini. Video ini tuh masih lanjutan dari video yang kemarin, dimana Pak suami lagi gali lubang buat bikin pagar tapak rumah. Yang mana dari rumah tadi niatnya saya itu nggak mau bantuin. Itulah sebabnya pakaian saya hari ini tuh agamis sekali, dan saya pun juga tidak memakai sepatu boots. Jadi kesininya cuma pakai sendal aja. Tapi berhubung dari tadi kasihan banget ngeliatin Pak suami kerjanya cuma sendiri. Oke lah, nggak apa-apa, walaupun cuma pakai gamis dan juga tidak menggunakan sepatu boots, hari ini kita bantuin Pak suami. Harapannya biar bisa meringankan beban Pak suami. Dan di sini tuh saya mau angkatin kayu pagarnya, biar nanti Pak suami tidak bolak-balik ngambilin kayu pagarnya ke sini. Jadi ini tuh saya antar kayu pagarnya ke tapak yang mau dibikin pagar. Sebenarnya jarak dari tapak ke tempat penyimpanan kayu ini tuh tidak terlalu jauh, tapi kalau mau bolak-balik ya lumayan capek juga. Ngelangsiri kayu pagarnya saya cuma berani angkat satu-satu aja, karena kalau ngangkatnya lebih dari satu dan itu pun gak bakalan kuat. Soalnya kayu ini tuh jenis kayu gimana kulit. Bobot kayu ini tuh berat banget. Setelah tanahnya dilubangin sama Pak suami, di sini tuh saya mau masukin kayunya satu persatu ke dalam lubang yang telah disediakan. Kalau kemarin saya pernah juga bantuin Pak suami ngelubangin tanah ini. Tapi waktu itu saya menggunakan sepatu boots, jadi berani kalau mau gali lubang. Nah, berhubung hari ini tuh saya tidak menggunakan sepatu cuma pakai sendal biasa aja, jadi nggak berani kalau mau bantu ngelubangin. Soalnya kalau ngelubangin pakai sendal, khawatir nanti tanahnya masuk ke dalam kuku dan itu rasanya sakitnya ampun. Sembari Pak suami ngidupin api, di sini saya bantuin buat ambilin kayu-kayu yang berserakan di daerah sini. Karena rencananya besok tuh kita mau tanamin sayur dan juga buah-buahan di daerah sini. Itulah sebabnya sampah-sampah kayunya harus dibersihin agar tidak mengganggu proses ketika kita menanam sayur nanti. Sampah kayu yang telah kita kumpuli ternyata lumayan banyak juga. Nah, di sini tuh Pak suami juga lagi berusaha buat ngidupin apinya, karena kemarin sempat hujan, jadi kayunya agak sedikit basah dan agak sedikit susah buat ngidupin apinya. Berhubung sekarang itu udah sore dan sebentar lagi bakalan maghrib, jadi ini tuh kita siap-siap buat pulang ke rumah. Kita kesini lagi.